Untuk membuktikan bahwa hantu dan roh sama sekali tidak ada di dunia, seorang gadis langsung memegang tangan gaib di depannya, lalu dengan cepat mengucapkan mantra pemanggilan. Bicaralah padaku. Ia langsung terkejut oleh pemandangan di depannya. Namun, orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak melihat keanehan, dan malah tertawa terbahak-bahak melihat tingkah paniknya. Untuk membuktikannya kepada mereka, gadis itu segera memegang tangan gaib itu lagi, dan mengucapkan mantra. Detik berikutnya, hantu langsung masuk merasukinya. Tanpa diduga kepala wanita ini akhirnya terpental ke belakang. Ekspresi gadis itu tiba-tiba menjadi aneh. Saat semua orang kebingungan, mereka mengira gadis itu hanya berpura-pura untuk menakut-nakuti mereka. Namun, tak lama kemudian, gadis itu membelalakkan matanya dan berkata, "Dia ada di belakangmu sekarang." Tetapi mereka tidak menemukan keanehan apapun. Seorang pria segera maju untuk mencoba melepaskan tangan gaib itu, tetapi ia justru didorong dengan keras oleh gadis yang sedang kerasukan itu. Di saat yang genting, semua orang mengerahkan segenap tenaga mereka untuk berhasil melepaskan tangan gaib itu. Gadis yang telah sadar kembali itu justru merasa ketagihan. Penampilannya yang luar biasa itu pun membuat teman-temannya bersorak. Pada saat itu, bocah laki-laki yang paling penakut tiba-tiba maju dan berkata bahwa ia juga ingin mencobanya. Siapa sangka, tragedi akan dimulai dari saat ini. Roh yang merasuki kali ini terasa berbeda. Begitu masuk, ia mulai meminta maaf tanpa henti. Gadis itu segera menyadari bahwa itu adalah suara ibunya yang telah meninggal. Jadi ia segera mendekat untuk mendengarkan dengan saksama. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Untuk mencegah bocah itu melukai dirinya sendiri hingga tewas, teman-temannya segera membenturkan kepalanya ke meja. Setelah benturan keras itu, bocah itu pun pingsan. Semua orang di sana segera maju untuk memeriksa lukanya. Sementara gadis itu, yang menyadari telah menyebabkan masalah besar, langsung pergi membawa tangan gaib yang menakutkan itu. Ia memegang tangan gaib itu dan mengucapkan mantra. Detik berikutnya, ia langsung melihat arwah ibunya yang telah lama ia rindukan. Ia tidak hanya mengabaikan batas waktu 90 detik, tetapi juga tidur bersama arwah ibunya. Setelah menyadari bahwa ibunya meninggal karena tidak wajar, ia segera menemui ayahnya untuk menanyakan kebenarannya. Namun, ayahnya bersikeras bahwa ibunya memang bunuh diri. Karena tidak bisa menerima kenyataan ini, gadis itu langsung berlari kembali ke kamarnya tanpa menyangka bahwa roh itu masih ada di sana. Roh itu memberitahunya bahwa ayahnya berbohong. Ia menghasut Mia membunuh ayahnya untuk bisa lepas dari penderitaan. Pria yang mendobrak masuk itu menyerupai ayahnya, tetapi ia bergerak seperti orang gila dan menyerang gadis itu. Mendengar keributan, sang ayah yang asli segera berusaha mendobrak pintu. Dengan panik, ia bergegas maju untuk memeriksa keadaan putrinya. Tetapi tak disangka gadis itu meraih gunting dan langsung menusuk ayahnya hingga tewas. Setelah melakukan kesalahan fatal itu, gadis itu tidak berhenti. Ia kemudian pergi keluar menuju ke tengah-tengah jalan tol. Dan yap, kecelakaan yang diduga akan terjadi pun tiba-tiba terjadi. Ketika gadis itu sadar, ia menyadari bahwa ia sudah meninggoy.